disiarkan dari studio 2 PAL TV. Kita saksikan Gerbek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Ketemu lagi kita di Gerbek yang jadi beragam berita kriminal seputar kota Palembang dan sekitarnya di edisi hari ini Minggu 23 Juli 2017. Bersama Kuci Edi, inilah Gerbek selengkapnya. Kita langsung masuk ke yang pertama. Diduga sedem hilang keseimbangan si kok minibus dengan plat polisi BG 1104DA nomor tiang lampu jalan sewaktu melintas di Jalan Soekarno-Hatta. Jadi kejadian ini tidak ada nimbul ke korban jiwa, namun ada si kok penumpang minibus mengalami luka ringan sama minibus mengalami ringsek berat. Dengan kondisi rusak berat, si mobil minibus dengan plat polisi BG 1104DA yang sodem nomor tiang lampu jalan di Jalan Soekarno-Hatta diamankan polisi di Pos Laka 903 Polresta Palembang. Atas kejadian tersebut, sopir minibus langsung lari ke diri, sementara si penumpang yang berada duduk di bagian tengah mobil bernama Andre Seviono mengalami luka ringan terus sodem dilarikan ke rumah sakit. Berdasarkan informasi yang diliput PAL TV, penyebab minibus sodem nomor tiang lampu jalan berawal satu minibus yang melintas di Jalan Soekarno-Hatta melaju dari simpang Pajo Ujung menuju simpang Parameswara dengan posisi ngebut tiba-tiba oleng. Karena diduga sang sopir yang belum diketahui identitasnya hilang keseimbangan sewaktu mengendarai mobil, sehingga akhirnya mobil langsung lumber tiang lampu jalan di lokasi kejadian. Dengan kejadian ini guna pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak anggota Pos Laka 903 Polresta Palembang. Minibus yang sudah nomor tiang lampu jalan diamankan di Pos Laka 903 Polresta Palembang. Sementara sang sopir masih berproses penyelidikan. Aji Delia, PAL TV. Pemirsa, akibat tabung gas meledak, si kok rumah yang dihuni Imron berprofesi sebagai penjajah tabung gas LPG 3 kg di Jalan Paca Usaha Lorong Anggrek, Kecamatan Seberang Ulu 1, Tetunu di Lalap Sejago Abang. Beruntung kejadian tersebut gancang diketahui warga sehingga api langsung dipidam ke dibantu petugas pemadam kemutungan. Warga yang berada di Jalan Paca Usaha Lorong Anggrek, Kecamatan Seberang 1 mendadak panik sama ramai. Pasal si rumah yang jajah ke tabung gas LPG 3 kg punya Imron yang sudah berada di Sejago Abang. Akibatnya belasan anggota pemadam kemutungan sama 5 mobilnya terjun ke lokasi kejadian guna didem ke api. Beruntung kurang lebih sejam dilakukan, akhirnya petugas berhasil nyinak api dibantu warga sehingga tidak menjalar ke rumah warga lainnya. Menurut saksi warga bernama Iin jelaskan bahwa sebelum kejadian dari rumah korban Imron terdengar ada suara ledakan dari tabung gas LPG yang meledak. Lepas diselik, ada api besar di rumah korban, terus turun rumah korban. Tidak tahu meledak, Pak. Apa bunyi ledakan ya? Iya. Tempat dalam rumah? Iya, jual gas dia. Oh, jual gas. Ledakan tahu-tahu? Tahu-tahu api yang besar. Api yang besar ya? Iya. Itu dari lantai atas apa bawah itu? Dari bawah ajaknya tuh. Dari bawah ya? Terus api ada berapa lama tuh tadi? Hidup tadi? Lalu seberapa jam api itulah besar. Api yang besar ya? Iya. Dari kejadian ini, beruntung tidak ada nimbul korban jiwa. Namun nilai kerugian yang dialami korban sekitar ratusan juta rupiah, sementara untuk penyebab pasti kemutungan masih berproses penyelidikan pihak Polsek Seberang Ulu 1. Aji Delia, PAL TV. Satlantas Oku Timur razia kendaraan di pintu masuk. Beritanya kita selik habis iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gerbek. Polres Oku Timur, Sumatera Selatan melakukan razia di pintu masuk Kabupaten Oku Timur dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, tepatnya di Jalan Lintas Sumatera, Desa Kota Baru Barat. 18 anggota dari Satlantas Polres Oku Timur diterjunkan untuk razia di jalan pintu masuk Kabupaten Oku Timur. Razia ini untuk melakukan pengamanan pengendara yang melintas wilayah hukum Polres Oku Timur. Di razia rutin ini, 18 kendaraan roda 2 sama 4 dilakukan tindakan tilang dan berisikan tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan atau kurang nyok pelengkapan kendaraan. Perwira pengendali atau pimpinan razia dikomandoi oleh Ibtu Yasman. Salah satu pengendara menyampaikan terima kasih atas hadir razia ini karena pacak menunjukkan rasa aman dari orang yang bahkan laku kejahatan ke pengendara serta meningkatkan pengendara untuk tertib berlalu lintas supaya tidak terjadi laka lantas. Ini dalam rangka operasi rutin, dalam rangka untuk Samsul Icar Lantas di dalam wilayah Oku Timur. Jatmiko, PAL TV. Pemirsa, sedih melarang oleh bapaknya dewe untuk tidak ngaibon lagi, malah berujung penganiayaan.
di mana korban yang tak lain bapak kandung dewek inisial TR sudah kena aniaya oleh anaknya inisial WH yang berstatus mahasiswa. Tidak terimalah kena aniaya, sama diancam nak dibunuh, TR pun melapor ke Polresta Palembang. Aduh baik, cuma ngenjuk arahan dari orang tua untuk ke jalan yang benar. Tak taunya malah nganiaya sama ngancam orang tua dewek nak dibunuh. Kejadian ini yang sudah dilaporkan oleh TR ke Polresta Palembang dengan ngadu ke anak kandungnya dewek inisial WH. Di laporan TR terungkap, pacak kena aniaya oleh anak kandungnya dewek gara-gara pasal sudah melarang WH isep aibon, lalu nyuruh berhenti. Tapi malah WH langsung gocok korban sebagai 2 kali, ditambah ngancam nak bunuh korban. Karena posisi anak kandung, korban pun tidak ngelawan, tapi tahu diancam nak dibunuh, barulah korban pun berani ke diri, melapor ke polisi supaya anaknya tersebut pacak insaf. Kita lapori anak itu deh ini, Pak. Iya. Kenapa, Pak? Nak bunuh. Tak bunuh apa? Pakai apa? Diancam ya, Bapak? Diancam. Gara-gara apa, Pak? Ngaibon. Oh, gara-gara dia suka mabuk iPhone. Lagi mabuk gitu ya, Pak? Lagi kayak nggak sadar gitu ya? Ngancam bunuh Bapak. Kalau nengok di rumah, pisau di rumah banyak kaleng-kalengnya. Bawa tekmon, tidak kenal mandi. Adalah ratusan lebih kaleng. Terus secara emosinya tersebut tuh Bapak tegur atau Bapak marahin gitu? Kutegur dulu. Gak sering kutegur dari bulan 4 sampai bulan nak nyambut puasa. Selanjutnya lapor dari korban ke Polresta Palembang, manajer proses penyelidikan pihak Reskrim Polresta Palembang. Sri Febriandi, PAL TV. Nolak diajak jalan, betina muda dituja bekas pacar. Beritanya sesudahnya Siko ini, jangan kemana-mana, tetap di Gerbek. Laju buat selfie mediana warga lorong setiap laju dituja paha kirinya oleh bekas pacarnya tersebut. Tak terima dengan kejadian tersebut, korban pun ngadu ke perbuatan bekas pacarnya RZ ke Polresta Palembang. Direoi oleh meknya, selfie mediana betina yang balik ke lorong setiap laju ini bikin pengaduan di ruang SPK Polresta Palembang. Gunung ngadu ke perbuatan bekas pacarnya lanang inisial RZ karena sudah hujah korban, sehingga korban mengalami luka tuja di bagian paha kirinya. Juru pengaduan korban jelaskan kalau kejadian tersebut terjadi sewaktu lagi korban berada di dekat halte bis di Juruk Terminal Pasar Pelaju. Lalu tiba-tiba bertemu dengan telapor RZ yang dari motor terus langsung ngajak korban untuk melok telapor untuk jalan-jalan. Karena korban merasa tidak ada hubungan lagi dengan telapor, akhirnya korban pun menolak, yang mana diduga tidak sedang ditolak. Telapor yang kesakingnya langsung marahi korban, terus nujak paha kiri korban dengan gunung gelading yang sudah dipegang oleh telapor. Terus telapor pun langsung berlari. Korban yang terima dengan perbuatan telapor, sehabis ditolong warga digawa ke rumah sakit, langsung ngadu ke perbuatan telapor RZ ke polisi. Langsung narik tangan suruh melok dia kan, nah, tapi aku tak mau ikut dia. Nah, ya, sampai cekcok dia langsung bawa ke sini aku. Terus sempat ribut juga, dia nak nuju aku kan, dan aku pasang badan. Silakan tuju aku pasang badan, aku sempat ngomong kayak itu. Dia nuju di paha aku, sempat cekcok lagi. Aku nangis dari situ. Dia narik aku lagi, naik ke aku bocok motor, aku dah galak. Digocengnya lagi sini aku sampai terduduk lagi. Selanjutnya pengaduan korban sudah diterima oleh pihak polisi Polresta Palembang untuk ditindaklanjuti. Aji Delia, PAL TV. Pemirsa, gara-gara pasal rebutan lahan parkir, akhirnya Firdaus, lanang yang berprofesi tukang parkir, lah kena kroyok oleh 3 wong salah sikonya oknum polisi. Dengan lanang inisial RM, sewaktu korban lagi jago parkir di Jalan KH Wahid Hasim, Parak Simpang Tugu KB. Sehingga korban harus dilari ke RS Bari. Kena mengalami luka robek di bagian kepalanya. Akibat permasalahan rebutan lahan jauh parkir, Firdaus lanang yang berprofesi tukang parkir ini harus terbaring di rumah sakit Bari. Pasien korban sudah kena keroyok oleh 3 orang yang diketahui inisial RM, BN serta NK, sehingga jalani perawatan secara intensif karena mengalami luka robek di bagian kepala sama luka kapak di kelingking jari kanannya. Berdasarkan keterangan korban Firdaus yang dikonfirmasi di rumah sakit Bari jelaskan kalau kejadian yang dialami berawal sewaktu dia lagi jaga parkir di Jalan KJ Wahid Hasim, persis Parak Simpang Tugu KB. Lalu tiba-tiba datang pelaku inisial RM yang diketahui korban berprofesi sebagai oknum polisi bersama kedua kawannya langsung marahi korban. Di mana oleh pelaku RM bersama 2 kawannya yang kesal karena korban masih jaga parkir di lokasi kejadian langsung ngeroyok korban, sehingga akibatnya korban mengalami luka robek di bagian kepala akibat digebuk maki gagang senpi oleh pelaku RM.
saat mengalami luka memar di rahim serta kapak di jari kelingking. Aku ni lagi duduk market di terapi itu, lukup muncul depan mak. Siapa yang muncul pertama kali? Si Romi, Romi. Terus ngapain Romi ini? Dewan apa siapa? Depan raya aku, belakangnya ni budak Deka itu kakak yang sama adik itu. Padahal bersama-sama. Datang. Apa yang Romi itu? Aku langsung tak kau je tak nak terus yang baru sudah terus itu bekali itu terajangnya sudah terajangnya baru dipegangnya aku baru dikapak budak Deka. Berarti Romi datang langsung mukul kau pakai nyata itu? Mukul tak yang sama adiknya tu ngapa? Siapa baik tadi pelakunya? Romi yang polisi itu. Polisi kan. Dengan kejadian ini, pihak polisi Polresta Palembang yang sudah menerima pengaduan dari keluarga korban masih melakukan proses penyelidikan guna menangkap para pelaku. Aji Dalia, PAL TV. Pemirsa, 70% Pekaru 2017 kasus narkotika. Beritanya Susdem yang Siko ini, jangan kemana-mana, tetap di Gerbek. 352 SPDP yang masuk dari pihak kepolisian, di mana dari SPDP tersebut untuk yang disidang ke sebanyak 285 perkara dari keseluruhan berkas yang masuk setidaknya 70% kasus narkotika. Hal ini diungkapkan oleh Kejati Sumsel Susdiyarto Agus Praptomo sehabis gelar apel di kantor Kejati Sumsel Juru Perayaan Hari Bakti Ayaksa ke-57. Juru paparan kinerja Kejaksaan di tahun 2017 dari awal tahun sampai bulan Juli, di mana untuk perkara pidana umum pihak Kejati Sumsel sudah menerima SPDP dari pihak kepolisian sebanyak 352 perkara. Juru proses persidangan sebanyak 805 perkara. Dari keseluruhan berkas yang masuk ke Kejati Sumsel, setidaknya 80% masih didominasi kasus narkotika, setidaknya 70% atau sebanyak 174 perkara. Yang menonjol di kita adalah narkotik. Narkotik kita tangani 174 perkara. Selain itu, untuk kasus tindak pidana khusus anti korupsi yang dilidik langsung oleh tim pidana khusus Kejati Sumsel ada 5 berkas, 3 diantaranya sudah masuk ke proses persidangan. Dari kinerja tersebut, harapan dari Kejati Sumsel Dewek ke depan para jaksa pajak lebih profesional, jalan ke tugasnya sehingga pajak bangun kepercayaan masyarakat atas sepak terjang jaksa juru penegakan hukum. Depan menjadi lebih baik lagi, menjadi salah satu daripada aparat penegak hukum yang bisa melaksanakan tugas dan menjalankan segala kewenangannya itu lebih baik lagi ke depan. Artinya bisalah memenuhi harapan masyarakat yang sementara ini kita rasakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum khususnya kejaksaan agak menurun, sehingga kita lakukan evaluasi, kita berupaya ke depan kita akan berusaha untuk lebih baik lagi. Sri Febriandi, PAL TV. Pemirsa, gara-gara sudah mengedar ke sabu sepaket, laju buat terdakwa JP, warga Jalan Pesi Lautan, Lorong Kedukan 35 Ilir, akhirnya resmi dihukum oleh Majelis Hakim selama 4 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan JPU selama 4 tahun 6 bulan penjara. Atas putusan ini, terdakwa JP pikir-pikir. Putusan ini yang sudah ditetapkan Majelis Hakim Hotnar di Pengadilan Negeri Palembang terhadap terdakwa JP, warga Jalan Pangasidoing Lautan, Lorong Kedukan 35 Ilir, yang tersandung kasus narkoba jenis sabu. Putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa JP sudah terbukti bersalah sudah melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman selama 4 tahun penjara dan denda sebesar 800 juta rupiah dengan subsidiar 2 bulan penjara. Putusan ini lebih ringan dibanding tuntutan dari jaksa penuntut umum di jurus sidang sebelumnya dengan hukuman selama 4 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar 800 juta rupiah dengan subsidiar 4 bulan penjara. Putusan ini ditetapkan berdasarkan pemisuhan saksi sama mengaku terdakwa JP selama proses persidangan. Dua menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar 800 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda
Saat ini tetap KJP ngambil sikap pikir-pikir, laju buat putusan belum punya kekuatan hukum tetap. Sri Febriandi, PAL TV.